Halo Sobat Ternak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Cantik Lutfia di Podomoro Feed Raternak Rapena. Oke, kali ini kita ke episode review peralatan kandang. Kalau kita kemarin mereview tempat makan ayam, lebih tepatnya di baby chick feeder, kalau saat ini kita mau review ke tempat minum ayam. Tentunya tempat minum ini bisa digunakan oleh semua unggas, bisa itu bebek atau ayam. Dan jenisnya tuh banyak banget di pasaran, entah itu dalam bentuk galon, terus bentuknya itu ada nipple drinker, bell drinker, dan talang air. Tahu ya, talang air itu seperti pipa, itu paralon. Nah, dan untuk sistemnya juga macam-macam. Ada yang sistemnya manual, semi otomatis, dan otomatis. Nah, nanti kita mau bahas nih untuk sistemnya ya. Tentunya kita juga mau membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Jadi di sini Sobat Ternak jangan sampai salah pilih. Jadi kalau sebelum membeli itu alangkah baiknya kita juga harus mengetahui di setiap produknya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan yang seperti apa. Oke, jadi langsung saja ya, daripada kita berangan-angan ya bentuknya kayak gimana, kelebihannya kayak gimana, kekurangannya gimana, jadi langsung aja cus kita bahas. Oke, let's go. Oke, jadi yang pertama kita mau bahas tentang tempat minum ayam sistem manual. Oke, jadi langsung aja ya kita lihat sistem manual itu yang kayak gimana sih. Jadi sistem manual itu bentukannya ada dua ya Sobat Ternak. Ada yang galon, nah bentukan galon tuh yang kayak gini. Dan juga ada yang bentukan talang air atau pipa paralon. Kan kalau paralon tuh kan gini nih kan, bentukannya utuh kan kayak gini. Nah kalau buat tempat minum ayam nih tinggal dibagi dua nih. Nah jadinya kan separuh lingkaran gitu kan, tuh biasanya dibuat peternak buat tempat minum ayam, dan itu namanya sistem manual. Jadi memang peternak harus memberikan air minum di tempat minum tersebut seperti ini. Nah ini namanya galon ya. Ini namanya galon. Di sini juga macam-macam ukurannya. Ada yang ukuran 600 ml, ada yang ukuran 1 liter, ada yang ukuran 2 liter, 1 galon, 2 galon, dan ada juga yang model-model kerucut kalau nggak salah ya. Dan di sini adanya di tempat minum ukuran, aku lihat dulu. Nah, di sini ada ukuran 1 liter. Ini kalau nggak salah di sini tuh kapasitasnya buat ayam sekitar 25 sampai 30 ekor kalau nggak salah ya. Nanti langsung ada dilihat, ini ada bagian spesifikasinya dari galon tempat air minum ayam. Oke, di sini kapasitasnya sekitar 990 ml air ya. Kalau yang ini ukuran 1 galon kalau nggak salah. Di sini untuk 40 sampai 60 ekor ayam, dan kalau nggak salah di sini sekitar kapasitasnya itu bisa menampung air 3.300 ml. Kalau yang 2 galon ini, nah ini namanya ukuran 2 galon. Kalau yang ukuran 2 galon di sini nih khusus untuk ayam ataupun bebek ya. Kalau di spesifikasinya ini sekitaran 40 sampai 70 ekor ayam. Ini 1 galonnya bisa untuk 40 sampai 70 ekor ayam. Dan di sini kalau nggak salah kapasitasnya itu sekitar 7.000 ya, 7.600 ml. Nah, bisa menampung segini banyaknya kayak gitu. Oke, jadi kalau untuk kelebihan dan kekurangannya, kalau untuk kelebihannya tentunya harganya lebih murah karena memang di sini peternak membutuhkan tenaga ekstra juga ya, tiap hari juga harus memberikan air minumnya ke tempat air minum. Dan selain itu untuk cara membersihkannya ini juga cukup mudah dibandingkan tempat minum ayam yang lain. Kalau untuk kekurangannya di sini termasuk yang paling banyak ya Sobat Ternak ya, karena di sini air minumnya ini cenderung kotor. Soalnya apa? Soalnya di sini tuh cepet banget terkontaminasi oleh sekam ya, oleh kotoran. Dimana kalau si ayam lagi sosialita nih ya, lagi lari-lari, terus nyandung nyandung sekamnya nyolot masuk ke sini. Nah, kalau udah masuk nih si airnya gampang tercemar kayak gitu. Kalau udah tercemar kan berarti peternak di sini harus membersihkannya setiap hari. Terus ngisinya juga manual setiap hari kayak gitu nih Sobat Ternak. Oke, jadi kalau yang kedua, nah yang kedua ini
barangnya cukup besar ya, jadi kita harus ini bim salah bim dulu ya buat masukin tempat minum ayamnya ke sini. Oke, jadi langsung saja nih yang kedua, tempat minum ayam sistem semi otomatis. Bim salah bim abakadabra boom, tuh kan. Aduh, aku jadi gak kelihatan nih. Oke, bisa dilihat ini gede banget ya. Kayak mbaknya, salah. Aku kurusan loh ini. Nah, bisa dilihat ini gede banget. Ini namanya tempat minum ayam otomatis kalau di spesifikasinya ya. Tapi kalau untuk sistemnya ini termasuk semi otomatis. Jadi nggak semuanya ini otomatis karena nanti ada yang otomatis kayak gitu. Kelemahannya di sini tuh termasuk tempat minum ayam terbuka ya. Tergolong terbuka soalnya apa, di sini tuh kalau airnya keluar nih dari sini, dari tempat minum ayam otomatis, di sini kan airnya masih kelihatan di sini. Jadi ini masih dibilang sistemnya terbuka. Kalau terbuka di sini juga cepat banget terkontaminasi oleh seperti tempat minum ayam yang galon tadi, dimana nanti airnya air atau sekam, nah sekamnya masuk, kotorannya masuk, jadi di sini gampang terkontaminasi oleh kotoran-kotoran yang ada. Kalau udah kotor di sini peternak juga harus membersihkan gitu. Kalau udah dibersihkan, dan cara membersihkannya ini tuh termasuk rumit ya sobat ternak ya, soalnya kita lihat aja nih rumit banget, ini apa aku juga bingung. Kalau nanti kita mau tahu ya ini apa nanti kita bahas di episode selanjutnya di Podomoro Feed Mill, tentunya di edisi peralatan kandang atau review peralatan kandang ya. Dan untuk instalasinya di sini juga lumayan rumit ya, bisa dilihat ya. Di sini ada kabel-kabel, ini kabel-kabel apa ya enggak sih? Di sini tuh ternyata tempat air minumnya tuh masuk ke sini nih sobat ternak ya. Kalau udah masuk, dia udah masuk, keluarnya tuh di sini. Nah, kalau dia di sini penuh, otomatisnya ini dia berhenti. Jadi semi otomatisnya tuh ternyata di sini ya. Tapi di sini dia termasuk sistemnya tuh terbuka kayak gitu sih. Dan di sini juga memerlukan flushing ya. Di mana flushing ini tuh pembersihan melalui tekanan air yang cukup tinggi, dimana untuk ini membersihkan lumut-lumut yang ada di pipa-pipa. Nah, masuk ke ini selang-selang ini. Jadi memang cukup rumit sih menurut aku ya. Dan untuk harganya ini juga termasuk lebih mahal lah ya, lebih mahal dari yang galon tadi. Soalnya di sini juga kelebihannya yaitu ada ini semi otomatisnya. Jadi di sini peternak tidak perlu menuang air, masuk ke sini, nggak perlu ini nggak perlu ya sobat ternak ya. Soalnya si air ini udah otomatis masuk nih melalui si kabel-kabel ini. Nah, ini si selang ya, bukan kabel. Terus selain itu di sini kapasitasnya, nah kalau si yang tempat minum gawang di sini tadi kan 40 sampai 70 ya. 40 sampai 70 ekor ya yang paling tinggi. Kalau yang paling kecil sekitar kapasitasnya 20 ekoran lah. Kalau di sini cukup tinggi sih. Di sini sekitar 50 sampai 80 ekor, satu galonnya bisa untuk 50 sampai 80 ekor ayam. Terus di sini juga warnanya menarik. Jadi bisa si ayam di sini lebih cepat mendekat ya gitu. Jadi Judan ini tuh tempat minum ayamnya warnanya juga menarik. Selain menarik di sini tuh nggak mudah luntur kayak gitu. Oke, kita singkirkan ini ya. Kita singkirkan dulu. Selanjutnya kita mau bahas ke nipple drinker. Tentunya nipple drinker ini tuh menurut aku yang paling bagus. Soalnya di sini tuh termasuk tempat minum ayam yang otomatis. Nah, otomatisnya tuh yang kayak gimana sih? Jadi langsung aja ya kita ambil nih sebelah kiri aku. Nah, ini namanya nipple drinker. Bisa dilihat. Nah, ini namanya nipple drinker. Aduh. Nah, nipple drinker ini di sini juga macem-macem banget, di pasaran banyak banget macemnya. Warnanya juga beraneka ragam, ada yang oranye, ada yang kuning, di sini merah sih. Dan kenapa sih warnanya ini tuh yang cerah-cerah? Soalnya di sini ini buat si ayam di sini tuh mau, oh ini tempat minum aku, oh ini tempat makan aku, jadi lebih spesifik gitu. Dan untuk kelebihannya di sini termasuk yang paling bagus ya menurutku ya, karena di sini tempat minum ayam otomatis atau nipple drinker. Nah, nipple
nipple drinker. Jangan nipple aja ya, nipple drinker. Nah, kalau untuk nipple drinker di sini termasuk tempat minum ayam modern, dan tentunya di sini juga sudah banyak sekali digunakan oleh peternak dengan populasi besar. Bisa dilihat ya, ini. Nah, di sini banyak banget macamnya. Kalau untuk kelebihannya di sini dia termasuk tempat minum ayam yang tertutup. Maksudnya tertutup itu bukan tertutup rapat ya, sobat ternak ya. Di sini karena kalau tidak dipatuk nih ujungnya. Nah, di sini kalau ujungnya tidak dipatuk, di sini tidak akan mengeluarkan air gitu. Jadi nggak akan tumpah, nggak akan boros air. Kalau di yang lain tadi kan senggol dikit aja kan udah keluar, udah tumpah. Nah, kalau di sini kalau nggak disenggol gini, nah nggak dipatuk gini sama si ayam, di sini nggak bakal keluar airnya gitu. Keren banget kan? Terus selain itu di sini peternak juga tidak perlu melakukan pembersihan setiap hari. Karena di sini termasuk bagus ya kalau pembersihannya ini cukup dalam satu periode, atau kalau satu periode kelamaan sih kebanyakan lumutnya, misalnya bisa 1 minggu sekali. Nah, kayak gitu. Dan ini bisa dilihat juga di sini termasuk kesegaran airnya termasuk sangat terjaga sekali dibandingkan tempat minum yang nipple drinker, yang bell drinker, yang galon. Kalau yang galon, bell drinker itu kan kesegaran airnya bisa terkontaminasi ya oleh sekam, oleh kotoran. Tapi kalau yang nipple drinker ini enggak nih sobat ternak. Di sini dia tetap terjaga, makanya di sini disebut tempat minum ayam modern atau tempat minum ayam dengan sistem tertutup gitu. Terus selain itu di sini tidak perlu memerlukan pekerja kandang dengan tenaga yang ekstra ya, karena di sini tinggal dipatuk aja udah keluar isi torennya. Nah, nanti udah keluar sendiri kayak gitu sih. Jadi di sini peternak, sobat ternak, pekerja kandang tidak perlu repot-repot untuk isi ulang air minumnya kayak gitu. Terus selain itu kalau untuk kekurangannya, ini karena di sini kelebihannya sangat luar biasa. Di sini juga harganya cukup mahal ya, satu bijinya itu. Kalau untuk kalian pengen tahu harganya berapa, langsung aja dicek nih di Shopee-nya Podomoro Feed Mill juga ada nih. Tinggal klik. Nah, bisa dilihat nih caranya ya. Nah, pilih aja, nipple drinker juga ada, bell drinker juga ada, yang tempat minum ayam manual galon juga ada, semuanya lengkap komplit ada di Podomoro Official. Oke. Terus kalau untuk karena biayanya mahal, instalasinya mahal nih ya, karena ini nggak mungkin dong gini aja. Di sini juga memerlukan paralon kecil. Nah, di sini untuk menyambungkan antara satu dan yang lainnya, dan tentunya di sini mengeluarkan biaya lagi seperti itu. Kalau untuk pembersihannya juga termasuk rumit ya. Rumitnya itu di mana? Di paralonnya. Di sini juga perlu melakukan tindakan flushing. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan. Terus selain itu takutnya juga di sini tuh nyumbat. Di sini dia juga bisa nyumbat. Biasanya di gotrinya ya ada lumutnya, biofilmnya. Di sini juga peternak harus menyopot. Nah, harus dicopot satu-satu. Nah, nanti untuk episode selanjutnya tentunya saya juga akan membahas tentang nipple drinker. Nih, nipple drinkernya cara pasangnya gimana kayak gitu. Instalasinya gimana, nanti kita bahas di next episode kayak gitu. Oke, ini aku singkirin dulu selanjutnya nih buat para peternak ya. Aku singkirin dulu. Oke, jadi ini aku mau kasih tahu skema nih ya buat kalau peternak ingin menggunakan tempat minum ayam yang nipple drinker. Ini ada skema nih. Nah, ini bisa dilihat, ini ada skema instalasi tempat minum ayam broiler atau ayam berdaging, dan ada skema instalasi tempat minum ayam layer atau ayam telur. Tentunya di sini beda ya antara broiler dan layer. Oke, jadi perlu diingat, peternak harus bijak dalam memilih tempat minum ayam dan harus disesuaikan dengan umur ayam. Misalnya di sini peternak memelihara ayam
yang masih DOC atau anak ayam tentunya harus memilih tempat minum ayam yang lebih kecil. Jangan langsung besar, jangan langsung TMAO ya, takutnya anak ayam ini masuk ke piringannya mandi. Jadi nggak boleh ya, jadi harus disesuaikan dengan bentuknya juga. Si ayam kalau masih kecil, berarti di sini peternak juga harus menggunakan yang lebih kecil gitu. Atau juga bisa dinaikkan dikit. Nah kayak gitu. Kalau bisa nih ya, peternak bisa menggunakan yang kapasitasnya itu ukuran sekitar 1 liter. Nah 1 liter, 2 liter itu juga udah termasuk gede. Kalau udah memasuki usia dewasa sekitar 2 minggu, di sini peternak bisa menggunakan tempat minum ayam sistem manual, yaitu yang 1 galon, bisa yang 2 galon, atau bisa yang langsung TMAO. Nah bisa yang langsung TMAO ya sobat ternak ya, karena di sini juga harus menyesuaikan dengan ukuran tubuh ayam juga. Kalau peternak ingin menggunakan dari awal, ingin menggunakan TMAO, di sini juga bisa. Hanya saja nanti takutnya anak ayam ini masuk. Jadi kalau ingin menggunakan TMAO sebaiknya dikasih batu koral di dalamnya. Tentunya batu koralnya harus steril ya, harus bersih. Soalnya apa sih fungsinya batu koral itu ditaruh piringnya? Soalnya nanti nggak terlalu dalam piringannya. Jadi ayamnya nanti kalau mau minum juga nggak akan masuk kayak gitu. Kalau untuk nipple drinker, peternak yang ingin menggunakan nipple drinker tentunya harus menggunakan anggaran yang cukup kayak gini ya, cukup plus. Soalnya di sini kalau menggunakan nipple drinker tentunya bisa untuk semua umur, bisa digunakan dari DOC anak ayam sampai ke usia dewasa atau panen. Oke, di sini bisa dilihat tabel bagaimana pedoman penggunaan produk-produk tadi yang sudah saya jelaskan, bisa dilihat di tabel berikut ini. Oke, bisa dilihat ya sobat ternak, kalau di yang TMA tempat minum ayam yang ukuran 600 ml di sini bisa digunakan dari umur 1 hari sampai 7 hari. Begitu juga di tempat minum ayam yang ukuran 1 liter dan 2 liter. Kalau di tempat minum ayam yang 1 galon di sini digunakannya dari umur DOC sampai umur 18 hari. Kalau yang TMA 2 galon di sini jangan digunakan di awal pemeliharaan karena takutnya ayamnya mandi kayak gitu. Jadi bisa digunakan di umur 8 hari sampai panen. Begitu juga di TMAO, di sini bisa digunakan di umur 8 hari sampai panen. Kalau di awal nanti takutnya ayamnya juga mandi ya sobat ternak. Dan selanjutnya kalau untuk yang nipple drinker, nah kalau yang ukuran nipple drinker di sini bisa digunakan di seluruh hari atau di seluruh umur. Nah kalau yang khusus ayam petelur nih, aku kasih tahu pedoman bagaimana penggunaan produknya, bisa dilihat di tabel berikut ini. Nah bisa dilihat kalau untuk yang ayam petelur di sini pedoman penggunaan produknya ya. Kalau yang TMA 600 mili di sini bisa digunakan yang minggu ke-1 dan ke-2. Begitu juga di TMA 1 liter. Kalau yang TMA 2 liter di sini sebaiknya digunakan sampai umur 9 minggu. Kalau yang 1 galon 2 galon di sini bisa digunakan di umur 3 minggu sampai 15 minggu. Begitu juga di TMAO atau tempat minum ayam yang semi otomatis tadi. Kalau di nipple drinker tentunya bisa digunakan di ayam petelur umur 0 hari sampai produksi atau akhir kayak gitu sobat ternak. Oke, untuk produk-produk tadi ya, untuk yang lebih mendetilnya nanti kita akan bahas di next episode. Dan semua produk-produk tadi tentunya bisa kalian cari, kalian beli di Podomoro Poultry Equipment pada Shopee berikut ini. Oke, dan tentunya sobat ternak jangan lupa tonton video menarik lainnya di channel YouTube Podomoro Feed Mill. Oke, Podomoro Feed Mill, Raterna Rapena.